Oke guys, ketemu lagi sama gue, bakal bahas soal prediksi soal SIMAK UI 2023 nih. Dimana? Di channel Belajar Kimia Asik. Tuing, 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 tuing. Nah, jadi lu bakal lihat bahwa, oh ada soal kayak gini doang gitu kan. Gampang lah ini mah ngomongin konsep mol doang gitu kan. Nah, yaudah, kita coba baca dulu ya. Jadi massa Fe2 kali jika mengandung 10 gram atom oksigen. Nah, berapa sih masanya? Jadi gini, lu punya nih kan punya senyawa Fe2 kali. Nah, dalam senyawa ini kan ada atom oksigen. Si oksigen itu masanya 10 gram. Nah, kalau ini dalam keadaan utuh senyawanya, itu berapa gram sih sebenarnya? Nah, jadi gini nih, suatu senyawa gitu kan. Gue coba buat simbolik terlebih dahulu ya. Misalkan gue punya senyawa AXBY. Nah, A sama B ini kan menunjukkan terkait dengan unsurnya gitu kan, lambang suatu unsur. Sedangkan X sama Y ini merupakan indeksnya, menyatakan jumlah atom dari masing-masing unsurnya. Jadi kalau misalkan ada X setelah A, berarti oh jumlah A ini ada sebanyak X dan jumlah B itu aja sebanyak Y. Jadi kalau kita coba jabarin aja nih, gampangnya gini. Ada sebanyak X untuk si unsur A, dan ada sebanyak Y untuk si B. Kan gitu ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya lu punya 100 butir gitu kan. Punya 100 butir senyawa XBY misalkan di butiran gitu kan. Nah, maka ini akan berlaku nih. Oh, kalau ada 100 butir AXBY, maka ada sebanyak X dari A. Berarti berkelipatan. Jadi bisa melakukan perbandingannya gitu. Nah, ini kan perbandingannya ada satu gitu kan. Ini perbandingannya X, ini Y. Yaudah, berarti ini adalah oh 100 X butir si A. Begitupun Y ini berarti oh ada 100 Y butir si unsur B. Kan gitu ya. Nah, ini bisa berlaku juga kalau kita ngomongin kimia itu terkait dengan molnya, guys, gitu. Jadi lu misalnya tahu nih, oh kalau ini 2 mol, gitu kan. Berapa mol dari A sama B? Nah, lu bandingin aja nih nilai-nilai ini. Untuk satu itu 2, berarti untuk X berapa? Ya udah, berarti adalah 2X mol, kan gitu ya. 2X mol, yang B berarti ada sebanyak 2Y mol, gitu. Ngomongin mol, itu kan hubungannya bisa juga nih ke massa. Gimana sih cara mencarinya? Oke, lu tahu bahwa mol itu sama dengan massa dibagi dengan mR. Karena kita berbicara terkait dengan senyawa gitu kan, molekul berarti kita hubungannya dengan mR gitu. Nah, sekarang berarti kalau lu di sini korelasinya terhadap suatu senyawa molekul di sini gitu kan. Oh, berarti mencari nilai mol itu sama dengan massa dari, kita tulis saja, massa dari AXBY dibagi dengan mR AXBY gitu. Nah, begitupun berlaku dengan A dan B. Oh, berarti kalau kita turunkan gitu kan, berarti nilai molnya itu akan sama dengan, ya udah, berarti mol dari si A dibagi, kok mol, massa dari A, benar? Massa dari A dibagi dengan AR si A itu sendiri gitu ya. Kata kita berbicara suatu atom, ini hubungannya dengan AR gitu. Nah, kalau si B, ya udah turun juga sama. Molnya itu adalah massanya dibagi dengan AR-nya berapa gitu guys. Nah, sekarang lu udah tahu nih kan, ada suatu atom, satu atom 10 gram. Kalau dalam kondisi senyawa berapa? Gimana hubungannya nih? Menyatukan antara satu atom aja dengan senyawanya. Oke, sekarang gini. Tadi lu tahu bahwa yang A aja ya, yang A aja. Nah, yang A kan nanti mol sama dengan massa A dibagi dengan ARA gitu kan. Mol di sini gimana? Mol di sini nilainya berapa? Mol di sini kan nilainya adalah 2x gitu kan. Kita ganti nih. Oh, berarti nilai 2x itu akan sama dengan massa dari si atom A atau unsur A gitu ya di situ dibagi dengan ARA-nya berapa gitu. Nah, di sini 2 ya, gue lihat 2 ini berasal dari mana? 2 ini kan berasal dari sini kan. Nah, oh, ini kan menyatakan molnya dari si massa senyawanya. Kan gitu ya. Ya udah kita ganti aja nih nilai 2 kita ganti dengan tadi massa dari AXBY dibagi dengan MRAXBY gitu. Dikali dengan X, lupa, jangan lupa di sini ya. X. Nah, lanjutin massa dari A dibagi dengan ARA gitu. Udah deh dapat hubungannya. Sehingga ketika kita mencari berapa sih sebenarnya massa dari suatu unsur dalam kondisi senyawa tersebut, ya udah tinggal kita kotak-katik aja nih, matematika aja gampang. Berarti kalau gue boleh tuliskan gini, X dikali dengan ARCA dibagi dengan MRAXBY
dikali titik aja massa dari senyawa itu gitu, AX BY gitu. Nah, tadi lu tahu bahwa kalau A ini tadi digantikan dengan atom oksigen, sedangkan AX BY-nya itu sebagai FeNO3 dua kali. Kalau si oksigen tadi 10 gram, berarti ini berapa gram? Kan gitu kan logikanya, ya nggak? Ya udah, tinggal kita masukin aja nih ke rumusnya aja. Nah, berarti gini, ini 10 gram sebagai massa oksigennya. Lanjut, X di sini menunjukkan berapa jumlah atom oksigennya. Nah, ingat ya, kalau lo tahu bahwa di sini ada FeNO3 dua kali, maka ada satu atom Fe, ada dua atom nitrogen, dan ada berapa? 2 dikali 3, itu adalah 6 atom oksigen. Gitu, guys. Oke, jangan lupa ini berarti ada 6 dikali AR oksigen. Oksigen di sini airnya adalah 16. Nah, dibagi dengan MrHB berarti merujuk terhadap senyawanya nih. FeNO3 berapa sih MR-nya? Oke, di sini Fe itu 56 ditambah dengan nitrogen berarti 2 dikali 14 adalah 28 ditambah dengan 16 dikali 6. 16 dikali 6 36, 6 96. Oke, 96 kalau kita hitung ini 180 gitu. Ini MR-nya. Tinggal kita di sini 180 dikali dengan yaudah massa dari FeNO3 dua kali gitu, MA3 dua kali. Oke, berarti massa dari FeNO3 dua kali itu sama dengan 10 dikali 180 dibagi 6 kali 16. 18 dibagi 6 itu 3, berarti ini adalah 300 ya kan, dibagi 16 itu sama dengan 18,75. Satuannya tadi gram gitu ya, karena di sini adalah gram gitu. Udah kita dapatkan gitu. Oke. Jadi jawabannya mana? Jawabannya udah pasti yang kayak gitu. Lu gampang dah intinya. Kalau ada soal yang kayak gini, lu hubungkan nih. Lu kan udah kasih tahu nih rumusannya gimana, turunannya kayak gimana gitu kan. Sampai di mana lu bakal tahu formulanya nih. Oh, berarti untuk mencari nilai massa suatu unsur dalam senyawa tersebut itu adalah gini. Massa suatu unsur tersebut itu sama dengan X. X itu menunjukkan indeks dari si A-nya itu berapa, dikali dengan AR-nya, dibagi dengan MR dari senyawa, dikali dengan massa senyawanya. Kayak gitu. Oke ya, semangat untuk lu bakal nempuh nanti di SIMAK UI 2023.